Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Pembelajar marketing. Hari ini kita akan coba sharing tentang bagaimana pentingnya service dalam sebuah bisnis. Ya, kenapa? Kalau kita hanya mengandalkan produk, kalau kita hanya mengandalkan jasa itu, kita tidak akan mampu menemukan satu hal yang namanya diferensiasi. Kalau hari ini kita mampu meng-create produk kita, kalau hari ini kita mampu menambahkan inovasi pada produk kita, bisa jadi dalam waktu yang dekat itu kompetitor akan niru. Nah, tapi kalau kita nambahkan service di situ, bisa jadi itu akan menjadi satu keunggulan yang akan membedakan antara produk-produk kita itu dengan produk pesaing-pesaing kita. Maka di awal saya sampaikan bahwa hari ini kita akan sampaikan tentang bagaimana pentingnya service dalam sebuah bisnis kalau kita nanti masuk ke dalam customer path. Dan pada pembahasan kali ini kita akan sampaikan dua ilustrasi dalam customer path ya. Yang pertama kita akan sampaikan bagaimana customer path di era pra-connectivity, atau ada yang sebut customer path di era yang non-connectivity. Dan yang kedua kita akan sampaikan bagaimana customer path itu di era yang sudah terkoneksi, atau disebut dengan customer path di era yang terkonektivitas. Nah, kalau kita kembali ke yang pertama, bagaimana customer path itu di era pra-connectivity atau non-connectivity itu, maka terdiri dari 4A. A yang pertama adalah aware, A yang kedua adalah attitude, A yang ketiga adalah X, dan A yang keempat yang terakhir itu adalah X again. Dan nanti kalau kita bicara tentang bagaimana customer path di era yang sudah terkoneksi itu tidak bisa lagi bicara tentang 4A, tapi kita bicaranya adalah 5A. Dimana A yang pertama ini sama-sama dimulai dari aware, 4A di era yang pra-connectivity sama-sama dengan aware. 5A juga aware, tetapi A yang kedua yang membedakan. Kalau di 4A, A yang kedua itu adalah attitude, tapi di customer path era terkonektivitas, A yang kedua itu adalah appeal. Kemudian A yang berikutnya itu adalah as, A yang keempat itu adalah X, dan yang kelima itu kita akan bicara tentang advocacy. Dari situ kita nanti bisa melakukan sebuah pengukuran tentang customer loyalty. Customer loyalty pada customer path di era yang belum terkonektivitas itu berarti di X again atau pembelian ulang. Sementara untuk mengukur customer loyalty pada customer path di era yang sudah terkoneksi itu tidak bisa lagi dengan menggunakan X again. Tapi kita ngukur tingkat loyalitasnya itu adalah dari advocacy. Kesediaan konsumen kita itu untuk mengadvokasi. Nah, itu gambaran dulu tentang bagaimana customer path pada dua era yang berbeda. Dan sekarang kita kan berada pada era yang sudah terkoneksi. Berarti kita nanti akan bicara tentang customer path pada era yang sudah terkonektivitas, yang tadi ukurannya adalah ke advocacy. Tapi kita kasih ilustrasi dulu kan. Kalau kita bicara tentang customer path di era yang pra-connectivity itu kan saya kasih gambaran bahwa konsumen itu awalnya melihat iklan di media cetak, melihat iklan di TV atau di media-media yang lainnya, dia datang ke toko secara offline, misalkan dia melakukan pembelian. Berarti kan mulai dari awareness itu dibangun ketika dia melihat iklan di media cetak atau di media-media yang lainnya, kemudian mulai ada ketertarikan attitude-nya, kemudian dia langsung putuskan untuk beli ke toko, dan nanti di situ adalah mulai muncul namanya evaluasi pasca pembelian. Tinggal kita lihat bagaimana apakah harapan itu sama dengan apa yang diterima, apakah harapan itu sama dengan kinerja. Kalau minimal harapan dari seorang konsumen itu sama dengan kinerja yang diterima, kita pernah bicara tentang konsep dasar dari marketing itu, maka akan muncul namanya customer satisfaction. Harapannya nanti ketika ada customer satisfaction, pada era ini kan nanti akan melakukan X again. Akan melakukan pembelian ulang terhadap produk atau terhadap jasa yang sudah kita tawarkan. Itu secara singkat dan semuanya itu linear kalau kita bicara tentang customer path di era yang
belum terkoneksi atau di pra-connectivity. Cuma masalahnya kalau sekarang kita berada pada satu era yang sudah terkoneksi itu kan tidak bisa selinier itu. Perlu saya review kembali, sama-sama aware lah, ya kan? Aware. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua itu adalah bagaimana orang itu akan appeal. Nah, ketika mulai appeal itu kan tidak langsung melakukan X kan. Tapi ada tambahan A yang ketiga, yaitu adalah mulai bertanya-tanya. Perilaku konsumen di era yang terkoneksi itu kan belum melakukan keputusan pembelian terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Maka dia akan bertanya-tanya dulu. Sekarang kita lihat banyak media yang bisa dipakai para konsumen untuk bertanya. Apakah dia bertanya tentang bagaimana cara menggunakan produk itu, apakah dia bertanya tentang berapa harganya, bahkan dia bisa membanding-bandingkan antara produk yang kita tawarkan itu dengan produk yang ditawarkan oleh para kompetitor kita. Melalui apa? Sekarang media terbuka, ada media sosial, ada di platform-platform tertentu yang melakukan ulasan-ulasan produk. Dan bahkan konsumen sekarang itu kayaknya lebih percaya dari ulasan-ulasan itu. Lebih percaya informasi dari teman, lebih percaya dari media-media sosial yang sekarang ada yang menceritakan tentang keunggulan-keunggulan produk tertentu daripada apa yang dibangun oleh si pemilik brand atau si pemilik produk itu melalui kampanye-kampanye iklan. Ya kan? Berarti kan kampanye iklan itu kan sekarang susah kita gunakan untuk membangun trust. Tapi sekarang banyak media-media itu. Berarti ini satu perhatian penting bagi pemasar. Pemasar harus bisa mulai memahami media apa yang dipakai untuk bertanya, apa yang ditanyakan, sehingga nanti kita akan mampu menyediakan berbagai macam informasi, dan informasi itu akan membangun dan mengarahkan dan mengkonversi tingkatan berikutnya dari A itu menjadi X. Akhirnya apa? Orang itu mantap untuk melakukan pembelian setelah dia bertanya. Berarti kan kita harus membangun sebuah informasi-informasi yang menguatkan dari tahapan appeal, dia dapat banyak informasi, ulasan produk, akhirnya dia putuskan untuk melakukan pembelian dengan X. Apakah cukup? Tidak cukup. Setelah kita mampu mengkonversi dari awareness sampai ke appeal, sampai ke A, sampai ke X, kita masih ada satu tahapan yang berikutnya, itu adalah bagaimana kita harus membuat satu strategi, satu cara agar pelanggan yang sudah menggunakan produk kita itu akan melakukan advokasi, akan menceritakan tentang kelebihan produk kita, atau bahkan akan bersedia mengajak orang-orang untuk melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Berarti apa? Di dalam era yang sudah terkonektivitas ini kan tidak bisa selinier ketika di era pra-connectivity yang 4A tadi. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita bisa memahami itu semuanya, maka kita harus mampu juga melihat bagaimana tanggapan, bagaimana respon dari pelanggan yang sudah melakukan pembelian terhadap produk kita. Apakah mereka akan ngasih respon positif kepada produk kita? Apakah mereka memberikan respon yang biasa-biasa saja atau netral? Apakah mereka akan ngasih respon yang negatif untuk produk yang sudah kita tawarkan? Tentunya tugas bagi pemasar yang kedua, setelah tadi memahami informasi dari pertanyaan-pertanyaan itu, harus mampu memberikan penguatan-penguatan di advokasi yang tentunya advokasi yang sifatnya adalah positif, bukan advokasi yang sifatnya adalah negatif. Karena itu akan mampu mendrive orang-orang itu untuk juga melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, sekali lagi bagaimana kita bisa melihat respon, bagaimana konsumen itu menilai terhadap produk kita. Kalau saya konversi dengan bagaimana seorang guru atau seorang dosen memberikan nilai atas kinerja dari mahasiswanya, bisa saja dosen itu ngasih nilai A, bisa saja ngasih nilai B, nilai C, atau nilai D, atau bahkan nilai E. Relatif sama bagaimana konsumen atau pelanggan itu memberikan nilai kepada kita. Bisa jadi pelanggan konsumen ngasih nilai A kepada kita, bisa ngasih nilai B, nilai C, nilai D, atau bahkan nilai E. Tergantung tadi bagaimana pemasar bisa memahami tahapan-tahapan di customer path tadi.
Ya, tapi kan harapan kita mesti akan memberikan advokasi yang positif atau nilai A kan, itu yang kita harapkan. Terus kalau kita konversi lagi ke perilaku di marketing kan, perilaku konsumennya. Ketika konsumen itu ternyata memberikan nilai kepada kita itu oke. Hati-hati dalam konsep marketing, ketika konsumen ngasih apresiasi kita itu oke. Oke itu sifatnya netral. Oke itu sifatnya netral. Artinya dengan oke yang diberikan oleh pelanggan, oleh konsumen kita itu belum mampu untuk menunjukkan bahwa kita itu punya segala sesuatu yang bisa diceritakan. Konsumen tidak akan bersedia mengadvokasi kalau hanya dapat memberikan nilai oke. Hanya memberikan nilai oke, nggak bisa. Apa yang mau diceritakan? Karena apa? Standar oke itu kan standar, oke itu netral. Bagi mahasiswa seperti itu kan. Kalau mahasiswa itu diberikan nilai C sama dosennya, apa yang mau diceritakan? Apa yang mau dibanggakan dari nilai C itu? Berarti apa tugas kita? Oke itu kan tidak cukup. Nilai C kan tidak cukup. Bagaimana kita meningkatkan levelnya itu dari C menjadi B atau menjadi A? Sama dalam perilaku konsumen kan. Oke itu kan berarti kita baru berada pada level 1. Atau oke itu baru berada pada level enjoyment. Ya meskipun ini lebih baik daripada nilainya D atau nilainya negatif, tapi itu nggak cukup. Itu baru pada tahapan level enjoyment. Berarti tugas pemasaran harus meningkatkan level 1 jadi level 2, level enjoyment menjadi level experience, dan level yang ketiga dari enjoyment, experience sampai engagement. Bagaimana kita mampu mengarahkan sampai ke level yang terakhir, yang ketiga ini? Bagaimana agar mendapatkan nilai A ini? Ya meskipun itu kan tidak gampang, meskipun itu tidak mudah, tapi itulah salah satu jalan agar pelanggan kita itu bersedia mengadvokasi. Kalau kita mampu memberikan level yang ketiga, engagement itu, konsumen akan ngasih apresiasi kita tidak oke lagi, tapi wow. Kalau orang udah ngasih penilaian wow kepada kita itu kan, konsumen akan dengan sukarela menceritakan kepada orang lain, akan bersedia mengadvokasi kepada orang lain terhadap produk yang telah dikonsumsinya. Itu kan menjadi kekuatan bagi kita. Marketing itu bagi kita kan bagaimana orang itu mengadvokasi kan. Kita bisa menghemat banyak biaya advertising ketika memang kita sudah punya banyak database pelanggan dan mereka semuanya mengadvokasi. Selesai. Sama ketika tadi mahasiswa dapat nilai A itu kan, wah berarti kan ada sesuatu yang dibanggakan, ada sesuatu yang bisa diceritakan kepada orang lain, kepada teman-temannya, kepada orang tuanya. Ini kan akan memberikan efek yang positif kan kepada kita semuanya. Bagaimana cara untuk meningkatkan level itu dari oke menjadi wow? Bagaimana cara meningkatkan level itu dari yang pertama tadi adalah sekedar enjoyment sampai ke engagement? Salah satu caranya adalah dengan memberikan sentuhan-sentuhan servis. Maka di awal saya sampaikan bagaimana pentingnya servis dalam sebuah bisnis. Dan di awal sudah saya kasih pengantar, dengan produk yang berkualitas tok nggak cukup. Karena pesaing dengan mudahnya akan mampu meniru produk kita. Maka kasih sentuhan-sentuhan servis di situ. Sehingga dengan servis itu kita akan mampu menemukan diferensiasi. Kita pernah sampaikan kayaknya di pembelajaran yang sebelumnya. Diferensiasi yang bagus itu salah satu cirinya adalah diferensiasi yang susah ditiru. Sehingga kita akan punya keunggulan di situ, kita akan punya competitiveness-nya di situ dengan pelayanan yang kita berikan. Teman-teman pembelajar bisa lihat produk yang sekarang ada di pasar atau jasa yang ditawarkan sekarang di pasar itu mungkin secara value-nya sama dengan yang ditawarkan dengan yang lain, tapi mesti yang berbeda itu adalah servis. Karena dengan servis, saya ulangi, itu akan mampu memberikan diferensiasi, kemudian dia juga akan mampu membangun namanya competitiveness-nya. Teman-teman pembelajar marketing yang saya banggakan, jadi apa yang saya sampaikan itu kan menggambarkan begitu pentingnya servis dalam sebuah bisnis untuk mengkonversi calon konsumen yang awalnya pada tingkat awareness sampai bersedia mengadvokasi. Mestinya yang kita harapkan adalah
advokasi yang sifatnya positif, bukan advokasi yang sifatnya negatif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu di pembelajaran marketing yang lainnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.